Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah pada sore ini hari yang ke-24, malam nanti malam ke-25. Kalau menurut hadis-hadis Nabi itu nanti malam qadar itu turun pada malam 20 terakhir pada hari-hari ganjil. Nah, kita berdoa berupaya semoga nanti para bapak-bapak bisa itikaf di masing-masing masjid untuk melakukan mutaba'ah, murojaah, muhasabah dan mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin mengantarkan kita semua dalam menghadapi beban dan persoalan hidup sehingga hidup kita itu terasa terang dan terasa nyaman dengan bimbingan dan contoh apa yang beliau lakukan. Bapak Ibu sekalian, ini hari kegiatan sekolah sebelum libur selama berapa pekan? 2 pekan. 2 atau 3 pekan? 2 pekan ya. Ya, alhamdulillah bisa libur 2 pekan, bisa istirahat di rumah Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan bakti kepada kedua orang tua. Bagi pengurus gak libur, saya itu gak pernah libur. Nanti H-2 libur, H-4 sudah mulai datang beberapa pembangunan untuk menyelesaikan pembangunan. Tapi memang kegiatan itu. Saya tadi suruh nulis surat Al-Fat sama surat Al-Baqarah. 2 ayat ini ada sinergi. Hebatnya kita jadi orang beriman itu, Allah menjadikan kita sebagai hamba yang Allah tidak punya rasa dendam kepada hambanya yang melakukan apapun kesalahan. Jadi kehebatan kita jadi orang beriman itu, Allah selalu membuka peluang untuk melakukan pertobatan. Apapun yang kita lakukan, Allah tidak pernah menyalahkan kita. Sebelum mati, kita diberi kewenangan untuk melakukan pertobatan, pendekatan, agar nantinya begitu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada persoalan berhadapan dengan hukum-hukum yang menyalahi kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara satu kegiatan itu adalah puasa Ramadan ini. Maka puasa Ramadan ini, kalau Bapak Ibu itu tahu betul inti dan tujuan target akhirnya, Bapak Ibu punya semangat tinggi sekali. Karena ini satu-satunya sarana yang akan meningkatkan kualitas proses kehidupan kita menatap masa depan. Jadi masa depan kita itu yang menentukan hari-hari ini, bulan-bulan ini, sejauh mana interaksi kita dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semakin kita tahu betul peran arti apa yang diperintahkan Allah, Bapak Ibu akan bisa menikmati sampai hari ke-24 ini. Antum bisa merasakan kebahagiaan, kenikmatan, uang bukan tujuan. Mau lebaran antum nggak mikir uang. Antum lebaran silakan lebaran. Tapi antum meningkatkan diri karena betul-betul Allah ingin melihat fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha. Fitrah kita itu agar kembali kepada apa yang dididik Allah Subhanahu wa taala, yaitu suci bersih. Maka puasa itu sampai Rasulullah SAW mengeluarkan statement man soma Ramadan, man qoma Ramadan. Siapa orang yang puasa karena iman dan mengharap rahmat Allah, dia akan diampuni. Jadi sangat luar biasa nilai-nilai yang didapatkan di situ yang tidak pernah didapatkan di bulan lain. Tapi kalau kita tidak tahu tujuan target Ramadan, biasa-biasa saja. Malah ketemu teman, alhamdulillah bayar rampung. Ya Allah, poso ki mumet. Apa ora entuk jajal. Nek jenenge rasane piye? Iki jelas kafir kuadrat ya. Ketemu antum nanti pulang kan ini. Lek untung wis poso bapak dadi sehatne. Kuwi poso lengkang bapak armati bapak ngelopot jatah. Sudah kita mau lebaran ini bingung kenapa? Tidak ada tempat untuk menuangkan
hal-hal yang bersifat spiritual, kekuatan spiritual kita itu punyanya pada bulan Ramadan. Maka pada surat Al-Baqarah ayat yang gue wis mari. Kurang berapa menit? Berapa? 15. Di dalam surat ini potongan perintah puasa 183, 185, 186. Ini khusus Allah mengingatkan kepada kita sekalian. Penghapus itu judulnya apa? Nah, minta Mas. Oh. Wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib. Jadi Allah itu sampai bertanya kepada kita, kepada Nabi Muhammad, kalau kita bertanya tentang Allah itu di mana? Allah mengatakan apa? Ja'ani fali, zakat dekat qarib. Allah itu dekat sekali dengan kita. Apa dalam surat Qauf itu? Allah itu seperti di sini. Artinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan ini semua kehendak dua. Kalau yang mengisi hati kita ini setan, maka kejahatan. Kalau yang mengisi kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak pernah kepengen qiyamul lail. Enggak ada setan kepengen mau curi orang assalamualaikum. Udah dibawa semua. Kemudian yang punya rumah dibawa dengan assalamualaikum Pak, afan ya, tak ambil barangnya antum, ya aja. Ya, tunggu. Maka di sini ada garis fa ini qarib, Allah itu dekat. Nah, dekat untuk apa? Dekatnya untuk faliyastajibuli, menjawab. La'allahum di irsyad dulu SMK. Untuk memperoleh ini. Karena Ramadan kita ini, kita tidak pernah merasa ada sesuatu yang kita dapatkan dalam Ramadan. Biasa-biasa saja. Uang juga antum nggak dapat. Apalagi kebaikan, paling THR, juga THR nggak ada. Padahal uang itu kan banyak di BNI itu, di BNI. Kenapa nggak mampir ke kita? Ini kan persoalan besar sebenarnya. Ada apa kita dengan malaikat memberi rezeki? Kenapa nggak pernah mampir? Saat kita itu pas terus. Tidak ada di luar gaji yang mampir ke kita ini. Padahal Allah nunggu. Kait meminta apa toh antum itu? Hai hambaku. Apabila bertanya kepada Muhammad tentang Allah ini, ya kan tentang Fa'ini. Nah ini kan Allah. Fa'ini aku dekat itu Allah. Ujibu aku mendengar apa yang kalian keluhkan. Keluhkan kita kan kepada teman antum. Kepada siapa? Kepada manusia. Harusnya kalau sudah tingkatan guru itu, laporan kita itu kepada Allah. Oh, sudah mari. Banter. Oh, banter. Ngawur iki. Nek tajil langsung buka ya. Habis tak contoh nanti di rumah. Saya bensin ning kuasa putu saya. Lewis maghrib kowe. Nek baik turut-turut. Kita lanjutkan. Jadi Allah betul-betul dekat kita. Maka di dalam ayat yang lain Rasulullah SAW itu pernah ada kasus masalah. Terjadinya ayat yang ini. Apa terjadinya? Terjadinya itu pada waktu itu ini tahta sajarati. Ini di bawah pohon ya. Jadi Rasulullah SAW itu pada waktu itu ada pertemuan dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Ali. Utsman nggak datang karena Utsman diutus Nabi untuk pergi ke Mekah mengadakan kalau kita dialog tentang dakwah. Nah pada waktu itu ada isu Utsman dibunuh di Mekah. Maka Rasulullah mengumpulkan sahabat tiga itu untuk apa? Untuk mengatakan bai'ah, untuk penguatan internal, menyiapkan diri kalau ada sesuatu akan melakukan perlawanan dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka bai'at, persahabatan jual beli. Sampai pada waktu itu Abu Bakar menangis. Kenapa sampai Nabi betul-betul bai'at itu? Nah, ya tangan saya dengan tangannya antum di sini. Jadi kayak gini loh, contohkan. Dia ada di Siloh itu maju sini. Dua orang. Bagian itu kayak gini, dibutuhkannya. Jadi ini.
Semua kayak gini, ditumpuk sini tangannya. Semua, tangan antum semua. Tangan dua-duanya. Nah, tangan Nabi semua. Sampai Nabi itu menangis, sampai Abu Bakar menangis semua. Apa mereka berbaiat seperti ini? Untuk ini. Fa'alima, Allah tahu betul apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, karena Allah menjawab. Apa yang dijawab? Kalau Utsman sampai mati, apa yang kita lakukan? Kita mati untuk Utsman juga. Sampai Abu Bakar baiat betul. Hari ini kematian kita sudah terakhir. Kalau Utsman mati, kita mati bersama. Begitu mereka selesai baiat itu, apa? Utsman datang. Nabi ya, antum saya kira dibunuh kamu itu. Karena Allah telah ridho kepada apa yang menjadi keinginan kita. Keinginan kan membela. Allah itu tidak ridho kalau orang-orang Islam itu mengalami penderitaan. Maka Utsman bebas tanpa syarat datang di situ. Masalahnya apa? Allah tahu betul ketenangan yang diinginkan oleh orang-orang beriman. Apa masalahnya? Karena Allah itu dekat sekali dengan kita. Jadi kalau kita itu dekat kepada Allah betul-betul, Bapak Ibu itu minta apa hidup ini? Kita itu kan persoalan hidup, itu kan masalah ekonomi semua, bukan masalah ibadah. Saya tanya yang bapak-bapak ini, satu pekan ini, siapa jenengan yang sholat Jumat kemarin datang jam 10 pagi? Gak ada. Anak-anak diliburkan aja. Musuh yang ngajar ahwat, antum datang ke masjid. Karena apa? Fas'au ila Jumat itu kan hari baik. Malaikat turun semua loh di situ. Makanya para sahabat dulu setiap hari Jumat itu libur. Pagi sampai sore sudah di masjid semua. Gak, kenapa? Allah mau memberi sesuatu. Tapi kita masjid malah kaum masjid datang. Belum sholat jamaah. Sholat jamaah, karena apa? Kalau kita sudah betul-betul kepada Allah itu, kita akan menghadap Allah itu apa? Jawaban Allah itu satu sholat. Jadi kalau sholat kita ini betul-betul merasa butuh kepada Allah, Allah itu akan menuruti kemampuan kita. Nanti kita sholat maghrib itu, coba antum niatkan betul di perasaan kita, hari ini saya akan melaporkan kejadian sehari ini tentang kehidupan saya. Maka saya niatkan Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina subhana rabbiyal adini rabbana walakal hamdu Allahumma firli warhamni wajburni wahdini wa'afini antum berdoa itu kira-kira pernahkah antum merasakan kalau semua kehidupan ini di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala? Tanpa Allah, kehidupan kita itu tidak ada apa-apanya. Ini yang kita menjadi orang beriman lama belum merasakan dijawab. Apalagi kita mendapat apa? Yarsudun. Ini podo ya, yarsudun. Qoriba, fathang qori. Kemenangan yang dekat ini sama dengan podo. Allah beri kemenangan yang dekat. Kenapa? Allah tahu betul apa yang menjadi keinginan cita-kita ke semua. Maka Ramadan ini tadi Pak Rabi, nanti malam kita ada iktikaf di sini. Yang laki-laki wajib ikut.